Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita terbahas tentang cekatan dalam kerajinan. Dan kita harus seperti itu. Dan kita baca ayatnya lebih dahulu di dalam Amsal 30 ayat yang ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Tuhan menggambarkan tentang seekor semut atau disebut bangsa semut. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan semut adalah binatang atau bangsa yang tidak kuat. Arti tidak kuat di sini ditulis dalam bahasa aslinya yang artinya bahwa bengis, menyerang, dan garang. Jadi arti asli daripada kuat yang ditulis di Amsal ini adalah bengis, garang, dan sering menyerang itu kuat. Artinya kalau kita baca bahwa semut adalah binatang yang tidak serang menyerang, tidak garang, dan tidak suka menyerang, dan tidak bengis. Artinya seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kita tahu bahwa binatang yang namanya semut ini adalah binatang yang biasa saja. Saudara kasih Tuhan, pasti kita pernah dalam hidup ini digigit semut. Tapi bukan karena semut menyerang kita, tapi karena dia membela, karena dia terjepit di dalam tubuh kita, atau mungkin merasa tersakiti karena tertekan, maka dia menyerang atau menggigit kita. Itu sesuatu hal yang wajar, tetapi kalau dibiarkan dia tidak akan menyerang. Itulah yang disebut dengan kekuatan atau dia tidak punya kekuatan. Jadi normal saja dia melakukan sesuatu karena dia ini bertahan seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan memberi kita belajar bahwa ada binatang yang begitu cekatan, yaitu semut. Kalau kita melihat semut, kita akan melihat bahwa pernah melihat ada seekor semut, itu dia bisa mengangkat atau makanannya bahkan lebih besar daripada badannya. Inilah yang disebut dengan walaupun dia tidak kuat, tapi dia cekatan, dia cerdas, bijaksana, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita pernah melihat di mana beberapa semut menggotong untuk beberapa makanan atau hidangan yang dia cari lebih besar. Dia bisa gotong bersama-sama, dia angkat bersama-sama. Inilah yang disebut dengan walaupun dia tidak kuat, tapi dia cekatan. Dia berhikmat, dia bijaksana, dia punya hubungan dengan satu dengan yang lain, dengan baik, dia bisa kerjasama dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Dan inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana kita ini punya rekan, punya sahabat, kita ini harus tidak merasa diri kita kuat, menyerang sana-sini, menjatuhkan sana-sini. Bukan seperti itu, garang dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi kita ini harus dalam arti cekatan, bijaksana, bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa menyelesaikan masalah bersama, menyelesaikan problem bersama. Kalau satu yang tidak kuat ditolong dan lain sebagainya. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga Tuhan katakan belajar dari binatang yang kecil yang namanya semut, di mana dia bisa bekerja dengan luar biasa, menyelesaikan masalah dengan luar biasa. Karena dia bisa tampil dan menyelesaikan apa yang dihadapi bersama-sama. Kalau dia bisa selesaikan sendiri, dia selesaikan sendiri. Mungkin, tetapi kalau tidak bisa, dia akan bersama-sama dengan rekannya untuk menyelesaikan. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mesti bijaksana dalam hidup ini, supaya kita ini dalam hidup ini bisa bertahan dan dikatakan orang cekatan dalam kerajinan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jadilah engkau cekatan dalam kerajinan, bisa melibatkan orang lain untuk menyelesaikan problem yang ada di hadapanmu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini,
Biarlah kami adalah orang-orang yang cekatan dalam kerajinan. Kita bukan kuat dalam arti yang menyerang garang, tapi kami boleh Tuhan kuat secara positif. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok.